Selamat pagi Oma dan Opa yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam satu persekutuan yang indah, di dalam satu persekutuan lansia. Kita percaya waktu kita datang dan hadir di sini walaupun dalam via Zoom atau virtual, Tuhanlah yang mengundang kita dan memberikan hati kita untuk hadir menyambut undangannya. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena dialah Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita angkat satu pujian. Pelengkap hitung jemaat 216 bait 1 dan 2. Kita boleh menyanyikan dengan penuh sukacita, dengan bergembira. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan menyertaku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, Tuhan diam di dalamku. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh berjumpa kembali secara virtual, karena kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan dalam hidup kami untuk selalu bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dan itu selalu baru. Hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk di dalam satu persekutuan dengan Engkau, persekutuan lansia. Kami percaya Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk menerima sabdamu, untuk bernyanyi dengan sukacita karena Engkaulah yang patut kami sembah dan kami puji. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir dan yang belum sempat hadir pada hari ini. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Junjungan Ilahi kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, bahwa tema ibadah kita hari ini adalah Kitab Suci bagiku. Kita tahu bahwa kitab suci ini sangat berguna bagi kita sebagai orang Kristen ya, tentunya. Setiap hari kita membaca firman Tuhan, apalagi di saat-saat ini kita banyak mendengarkan sapaan gembala, kemudian syafaat malam, dan renungan-renungan yang lain yang bisa kita dapatkan di dalam media-media online ya, lewat YouTube ataupun lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Untuk itu,
Kita akan mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh Pendeta Tessa dari GKI Bektim. Kita persiapkan hati kita lewat pujian. Masih ingat ya Oma ya? Apa namanya lagu yang sekolah minggu? Ada yang ingat nggak ya kira-kira lagu apa tuh yang sering kita nyanyikan bahwa Alkitab kalau kita mau bertumbuh lewat membaca firman Tuhan? Baca kitab suci. Oh, aduh, ini guru sekolah minggu ya? Oke, jadi lagu ini bukan hanya untuk sekolah minggu ya, tapi untuk kita juga. Bahwa kalau kita mau bertumbuh, marilah kita membaca kitab suci. Mengawali firman Tuhan, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini, dan mungkin Om-Oma boleh pakai gaya juga nggak apa-apa ya. Jadi bukan hanya anak sekolah minggu, kita juga boleh sekali-kali. Semuanya pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, kami serahkan kepada Ibu Tessa untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat siang. Bentar. Ada dua bagian Alkitab yang akan kita baca dalam persekutuan lansia pada saat ini. Bentar. Kok suara saya? Yaitu dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 serta pasal 21 ayat 24 dan 25. Sebelum membacanya, mari kita kembali berdoa. Kami sudah memiliki Alkitab dalam banyak edisi ya Tuhan. Alkitab yang kami punya sejak kecil, Alkitab yang kami punya saat kami menikah, Alkitab yang kami terima saat kami CD, dan kami bersyukur untuk kesempatan membaca, mempelajarinya. Izinkan kami terus menikmati saat-saat kami menggali, dan dengan demikian menemukan banyak harta karun, banyak pengalaman, banyak kesaksian berharga di dalamnya. Kami serahkan waktu ini Tuhan ketika kami akan kembali membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31, firman Tuhan berbunyi demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat
dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sedangkan dalam pasal 21 ayat 24 dan 25, demikian bunyinya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang sejarah ada banyak cara orang menganggap dan memperlakukan Alkitab. Ada yang menganggapnya sebagai kitab ilmu pengetahuan alam, sehingga mencari-cari tanda-tanda di alam ini dengan rujukannya di dalam Alkitab. Ada yang menganggapnya ilmu pengetahuan tentang angka-angka, sehingga berusaha menemukan makna banyak angka di dalam Alkitab dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada juga yang melihatnya sebagai diari. Diari Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Diari perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Diari kehidupan Tuhan Yesus. Diari perjalanan Rasul Paulus. Dan itu sebabnya ada banyak cara orang juga untuk melihat dan menganggap, loh kalau ini ilmu pengetahuan alam, kok ada yang nggak cocok ya? Kalau ini ilmu tentang angka-angka, kenapa nggak selalu nyambung ya? Atau kalau ini diari, kok ada bagian-bagian yang tidak diceritakan? Nah, begitu banyaknya anggapan, begitu banyaknya cara pandang tentang Alkitab membuat kita tahu bahwa dari dulu Alkitab memang selalu menarik untuk dipelajari. Alkitab memang menarik untuk digali. Bapak Ibu minta maaf dulu, saya sedang ada di rumah sakit, jadi kalau ada suara-suara di sekitar saya berarti kalau nggak suara pasien di sebelah, suara suster yang sedang berkunjung dan sejenisnya. Nah, dengan situasi yang seperti itu, kita jadi semakin tahu bahwa Alkitab itu kaya, dalam, seru untuk selalu kita gali, kita pelajari, kita dalami. Nah, sekarang kita mendapatkan informasi dari Injil Yohanes ini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Bentar ya. Aduh, sorry. Ya, bentar. Nanti ya. Sorry ya, suster. Mau dimatikan ini. Bapak Ibu minta maaf, saya pindah tempat dulu. Saya pindah tempat. Iya, silakan. Ya, dengan informasi yang tadi dibunyikan di dalam Injil Yohanes, kita tahu bahwa sekalipun Injil Yohanes mencatat berbagai peristiwa dalam pelayanan Tuhan Yesus, tidak semuanya bisa dicatat dengan detail dan teliti. Bukan seperti diari ketika kita mencatat hari ini, saya ke sini mengalami ini, hari itu saya ke sana mengalami itu, tetapi masih ada bagian-bagian lain dalam kitab suci yang tidak mencakup apa yang dialami dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi
tujuan pencatatan itu sudah jelas. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini menjadi jelas bagi kita bahwa sekalipun ada berbagai anggapan tentang apa itu Alkitab, apa itu kitab suci, tetapi semuanya ini tercantum untuk menjelaskan siapa Yesus, Anak Allah, dan supaya oleh iman kita menjadi percaya kepadanya. Ini menolong kita memahami bahwa kadang-kadang kita menemukan sejumlah hal yang tidak selalu bisa dirujuk, bisa dicari relevansinya dengan apa yang terjadi dalam sehari-hari. Misalnya, kita tidak ada yang berusaha menghubung-hubungkan pandemi COVID ini dengan bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab. Ada yang menghubungkan pengalaman kita pada masa COVID ini sebagai bagian dari perjalanan orang percaya yang mendapatkan murka Allah. Tetapi jika kita melihat ini, melihat dalam Injil Yohanes ini, kita mengetahui bahwa setiap bagian yang dicatat di dalam kitab suci kita, itu memang dicatat dengan tujuan untuk menjelaskan rencana Allah yang besar bagi manusia dalam rangka kasih-Nya kepada kita. Sehingga setiap pengalaman yang tertulis di sini harus dilihat dalam kerangka itu. Alkitab tidak semata-mata menceritakan kisah penciptaan sebagai buku ilmu pengetahuan alam, tidak semata-mata menceritakan perjalanan orang Israel sebagai sebuah semata kisah sejarah, tetapi sebagai sebuah kisah iman yang di dalamnya dan melaluinya kita mengetahui Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Bentar Bapak Ibu, saya harus pindah lagi. Memahami kitab suci dengan cara demikian membuat kita bisa mengerti betapapun dan bagaimanapun kisah yang muncul di dalam Alkitab itu beragam dan berbeda-beda, benang merahnya jelas, yaitu bagaimana Allah merencanakan berbagai macam hal baik dalam hidup kita, dan melalui pengalaman banyak orang percaya, kita dikuatkan dan dimampukan untuk mempercayai rencana Allah yang baik itu, dan mengikuti perjalanan yang terjadi dalam hidup kita dalam iman yang teguh kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Baik, Ibu, mungkin langsung doa syafaat saja. Langsung doa syafaat sebentar. Bapak Ibu, saya sungguh minta maaf, ini kertasnya juga pindahkan dulu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Dalam rasa syukur Tuhan karena kami bisa menjumpai-Mu dalam berbagai macam situasi dan kondisi kami. Kami mengucap syukur karena kesetiaan-Mu memelihara kami dengan tidak bersela. Pada saat ini ketika kami bersama-sama hadir bersekutu bersama saudara kami tahu kehadiran Tuhanlah yang menyempurnakan persekutuan kami ini. Kami ingin berdoa saat ini Tuhan untuk
teman-teman kami yang Kau beri kepercayaan untuk menikmati pertambahan usia mereka, yaitu Ibu Neti Suryadi, Ibu Elaine, Ibu Mirinda Iskandar, Ibu Haryani Triman, Pak Gunawan, Ibu Santiana, Ibu Listiani Sudibyo, Ibu Ferliani, Ibu Liana Santoso, dan Ibu Tria Agustina. Tuhan, kami tahu pertambahan usia bukan semata berulangnya tanggal lahir kami pada tiap tahun yang kami jalani, tetapi juga sebagai bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan pada kami untuk menjalani aneka pengalaman baru yang Tuhan berikan. Dan biarlah pengalaman-pengalaman ini semakin meneguhkan iman kami kepadamu, semakin memampukan kami melihat rencanamu yang indah bagi kami. Tapi pada saat yang sama kami juga mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit, Ibu Chung Yit Kyun, Ibu Listiani Sudibyo, Bu Damayanti, Ibu Angel, Ibu Heni Imelda, Bu Ningsih, Ibu Hana Ginarti, juga Ibu Nunu. Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, sekomplit-komplitnya tubuh kami. Dan karena itu jika kami dan teman-teman kami merasakan ada yang tidak nyaman, ada yang sakit dengan tubuh kami, biarlah kami boleh mempercayakan itu kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, biarlah Tuhan yang memulihkan, biarlah Tuhan yang memberi kami dan teman-teman kami kesabaran dan kekuatan ketika kami harus menempuh suatu masa yang tidak terlalu nyaman untuk kami jalani ketika kami berada dalam masa pengobatan. Kami serahkan teman-teman kami ini dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan rencana penyelenggaraan bulan keluarga di tempat kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati panitia yang sudah Kau bentuk, memberkati kerjasama mereka, kreativitas mereka, sehingga ketika mereka mengerjakan bagian yang sudah Tuhan percayakan itu, mereka boleh melakukannya dengan sebaik-baiknya karena tahu yang mereka kerjakan bukan sekedar rutinitas gerejawi, bukan semata mengerjakan tugas yang sudah dipercayakan, tapi lebih dari itu menjadi alat di tangan-Mu untuk menolong keluarga-keluarga di tempat kami ini bertumbuh lebih baik lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga menyerahkan kami sebagai lansia, tapi juga kami juga sebagai siapapun dalam kehidupan kami bergereja, berjemaat yang berusaha bertahan, berusaha mengembangkan pelayanan, berusaha menemukan makna beriman pada masa pandemi ini. Biarlah Tuhan pengalaman yang tidak mudah dan tidak selalu menyenangkan ini tidak membuat kami kehilangan jejak-Mu, tidak membuat kami tidak merasakan kasih-Mu, tetapi membuat kami tetap dan semakin bisa menghayati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama sebagai murid-Mu, sebagai umat-Mu. Kami menyerahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Tentu juga kami tidak meninggalkan proses vaksinasi yang masih berlangsung di klinik kami. Engkau yang melihat prosesnya, mengetahui sulit mudahnya, berkenanlah Engkau sungguh menjadikan proses vaksinasi ini sebagai cara kami untuk memahami rencana besar-Mu bagi kami dalam perjalanan semasa pandemi, dan Engkau memberikan hikmat bijaksana, memberikan kemampuan bagi tiap pihak yang terlibat untuk bisa melakukan bagian mereka dengan sebaik-baiknya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah kami dan juga segenap masyarakat Indonesia yang bekerjasama bahu-membahu untuk menuntaskan persoalan yang muncul karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau memberikan kerjasama yang baik, kekompakan, saling dukung, saling menyemangati, dan dengan demikian upaya yang kami lakukan ini sungguh bisa optimal dan menolong bangsa kami bisa melewati masa yang tidak mudah ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau menyerahkan rekan kami, Ibu Wani, yang kami dengar sedang merencanakan untuk menjual apartemennya. Biarlah Tuhan yang mengenal kondisinya, tahu situasinya, menolongnya untuk menemukan rencana Tuhan terbaik bagi
proses penjualan apartemen ini, dan dalam tiap prosesnya, bahkan hasilnya nanti, kehendak-Mu sungguh bisa dirasakan dan menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi banyak orang lain. Kami bersyukur karena kami tahu kami bisa mengandalkan Tuhan untuk segala urusan. Kami percayakan semuanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Tessa untuk firman-Nya dan syafaatnya. Baik Bapak Ibu, Opa-opa, kita akan memberikan persembahan, di mana nats persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Demikian dikatakannya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Marilah kita memberikan persembahan ini dengan sukarela, dan persembahan dapat diberikan dengan 3 cara, baik itu ditransfer lewat rekening BCA yang tertera di layar, kemudian juga dimasukkan ke dalam amplop. Nanti saat Oma dan Opa, Bapak Ibu bisa bergereja kembali, kita akan memasukkannya di dalam kantong persembahan ataupun di kotak yang sudah disiapkan. Kemudian dengan scan QRIS ya, kalau Bapak Ibu bisa boleh dilakukan. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari Angklung Soli Deo Gloria.
Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Sri Sunarsri. Putih Sri masih ada nggak? Masih? Oh, oke, silakan Uti. Bapak Allah Surgawi, bersama-sama saat ini kami datang menghadap Engkau untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami untuk semua berkat anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kami, anak-anak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama kaum lansia pada saat ini akan mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan atas kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu yang akan menyampaikan persembahan ini, dan Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan, para majelis gereja yang akan mengelola keuangan ini, biar semua boleh menjadi berkat dan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini yang menaikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Uti Sri. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita, persekutuan kita pada saat ini. Demikian dikatakan oleh nats penutup dari Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Kita percaya Bapak Ibu bahwa di dalam kitab suci penuh dengan makna ya, baik itu nasihat, teguran, ataupun kekuatan yang akan kita peroleh saat kita membaca firman Tuhan. Sebagai pujian penutup, kita akan menaikkan satu pujian, firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kembali berdoa. Sepanjang perjalanan hidup kami selalu mengandalkan-Mu, dan kami tahu Engkau sungguh bisa diandalkan. Karena itu ke depan Tuhan, menghadapi begitu banyak hal yang kami tidak tahu dan tidak bisa kami pastikan, kami mau menyerahkan semuanya itu kembali kepadamu. Sehingga kami boleh yakin bahwa apapun yang kami jalani boleh berlangsung sesuai dengan rencanamu. Dan kami boleh betul-betul memegang bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, Oma Opa, ibadah kita sudah selesai, tapi biarlah firman yang kita dengar tidak hanya sampai di sini ya, tapi kita simpan di dalam hati, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk Pendeta Tessa yang sudah membawakan firman untuk kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Tessa, juga keluarga. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya mau terima minta kasih. maaf ya, tadi ada gangguan di sana sini. Sungguh saya minta maaf, tidak direncanakan seperti itu soalnya. Nggak apa-apa. Semoga ayah cepat sembuh ya. Thank you Pak Roni. Ya, baik. Mungkin Pendeta Tessa mau duluan? Ya. Foto dulu dong, foto dulu sekali. Oh, foto dulu. Oh, iya. Pak Roni mau foto kita nih. Cheese, Oma-Oma, senyum dong, senyum. Nyalakan videonya. Oke, siap. 1, 2. Oh, sekali lagi. Ada yang baru nongol nih. Oh, ya udah. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Ya, sama-sama. Thank you Bu Tria. Terima kasih Bapak. Salam buat Bu Ellen ya. Cepat sembuh. Oh iya, saya sampaikan. Pamit. Oma Opa, pengumumannya tidak banyak. Sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tanggal berapa tuh ya? Saya lupa deh tuh. 2 minggu 17. Ya, nanti kita umumkan di 17. Kayak umur saya baru 17. Jadi nanti sampai ketemu di tanggal 17 dengan sukacita kita akan bersekutu kembali. Siapkan hati kita nanti di bulan Oktober soalnya banyak acara yang seru-seru nih. Jadi bulan September ini kita mungkin kebaktian biasa tapi jangan kendor ya hati kita untuk beribadah dan berkumpul. Terima kasih.